Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, aku suka banget sama tema kali ini. Masya Allah nih ya. Kebodohan sumber dari keburukan. Makanya kita harus cerdas, harus pinter. Jangan sampai jadi orang yang bodoh. Langsung aja kita akan sikapi tema ini bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Syahdan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak menginginkan sebuah kepintaran? Manusia mana yang tidak mendambakan dan memimpikan sebuah kepintaran? Kenapa? Karena kepintaran, kecerdasan identik dengan kesuksesan. Sementara kesuksesan biasanya bersanding dengan kemuliaan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi-tinggi derajat orang-orang yang berilman dan orang-orang yang berilmu. Akan tetapi saudara, para pemirsa iNews di mana saja berada, siapa juga orang dan manusia mana yang ingin dan suka dibuli? Yang ingin dan suka senang dicaci maki sebagai orang bodoh? Saya kira Bang Ali belum ada orang yang kayak gitu. Gak ada tuh kita lihat orang dibilang caci maki, dikatain, diejek bodoh. Terima kasih Mas. Sampai joget kegirangan, bahkan sampai bikin selamatan segala. Belum pernah. Mas, kenapa Pak? Ntar malam ke rumah ya, makan-makan. Ada apa Pak? Bapak naik jabatan? Enggak. Oh barangkali anaknya juara kelas? Enggak. Terus ngapain? Alhamdulillah keluarga saya sekarang bodoh semuanya. Kagak ada itu Bang Ali, bener gak? Iya. Gak ada satu manusia makhluk dimanapun yang suka diejek dengan sebagai orang bodoh. Tetapi saudara para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realitanya, kenyataannya dalam kehidupan ini, banyak orang yang rela menjadi bodoh. Banyak orang yang nyaman di zona kebodohan. Bahkan banyak orang pintar menjadi bodoh dan membodohi banyak manusia. Saudara, saya punya cerita singkat. Suatu hari di kampung Kebon Kosong terjadi peristiwa yang menggegerkan dan menghebohkan. Pasalnya karena ada seekor anjing yang mati. Yang menghebohkan Bang Ali bukan karena matinya anjing. Kalau matinya anjing udah biasa. Tapi yang bikin geger dan heboh satu kampung, karena pemilik anjing itu minta anjingnya dikafani dan disolatkan. Coba itu. Resah masyarakat, bingung, terjadi pro kontra, menghangat situasi. Akhirnya kampung dusun itu memanggil kiai kondang terkenal di kampung itu Bang Ali. Singkat kata datang kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pemilik anjing yang dikafani ini? Kata kiai tersebut. Lalu menyeruak seorang laki-laki dari kerumunan. Saya kiai,
Kamu pemilik anjing yang dikapani ini. Iya Kiai. Kenapa kamu sampai mengkapani anjing ini? Kamu bodoh sekali. Ini kan hanya seekor binatang dan di agama kita nggak diajarkan seperti ini. Bukan begitu Kiai. Kenapa? Ini anjing berwasiat kepada saya Kiai. Kamu bodoh lagi nih. Mana ada anjing berwasiat kepada kamu? Benar Kiai. Bahkan nih anjing saya berwasiat. Siapa saja yang mau jadi imam nyolatin anjing saya disuruh ngasih orang itu 100 juta Kiai. Beneran? Iya Kiai. Ya kalau gitu cepetan disolatin. Panggil orang-orang semuanya. Aku siap jadi imam. Allahu Akbar. Bayangin. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang pintar saja karena materi, secuil jabatan, kepentingan dunia bisa jadi orang bodoh dan membodohi banyak manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah karenanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sangat mengecam orang-orang yang bodoh. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita lihat ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarad dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Membeli kebodohan dengan kecerdasannya. Membeli azab Allah dengan ampunan Allah. Allahu Akbar. Mereka itu adalah orang-orang alangkah beraninya menentang api neraka. Ada orang yang berani membeli kesesatan dengan menjual hidayahnya. Ada orang yang berani membeli kebodohan dengan kecerdasannya. Itulah makanya saudara, betapa kebodohan mengakibatkan keburukan, kejelekan, dan kerusakan yang fatal. Bukan hanya pada diri orang tersebut, tapi juga pada orang yang lainnya. Saudara, para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali kata-kata bodoh yang tersebar di dalam 17 surat. Ini artinya saudara, betapa kebodohan harusnya menjadi musuh kita bersama. Karena dia sekali lagi merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain dan lingkungannya. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan kebodohan sebagai i'tiqadu syai' ala khilafi ma huwa alaih. Kebodohan itu adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Inilah makanya saudara, mengapa orang Arab dulu dikatakan sebagai bangsa jahiliyah. Karena dia banyak memiliki keyakinan yang menyelisihi kenyataan. Adat istiadatnya, keyakinannya menyelisihi kenyataan. Kita tahu para pemirsa, dulu orang Arab sampai membunuh anak perempuan bayi hidup-hidup. Padahal kita tahu kenyataannya perempuan adalah mulia. Perempuan adalah sebagai penerus sejarah, penerus keberlangsungan manusia. Perempuan di mata Islam sebagai orang-orang yang mulia, bahkan simbol keindahan. Tapi orang Arab punya keyakinan kalau punya anak perempuan hina, bangsanya menjadi rendah. Karena itu begitu lahir anak perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka menyembah patung berhala. Kenyataannya patung adalah bisu, tuli, tidak bisa makan dan minum. Jangankan menolong orang yang menyembahnya. Dia sendiri gak bisa menolong apapun. Tapi ini disembah oleh mereka, inilah yang disebut dengan bodoh. Kenyataannya banyak orang sekarang yang kelihatannya pintar tapi bodoh. Kita tahu Bang Ali dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu menzolimi orang dosa. Memakan harta yang haram itu dosa. Menyakiti orang dosa. Tetapi ternyata banyak yang korupsi. Betul. Betul. Ini bodoh. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali, saya tanya, lebih suka jadi orang kaya apa orang susah? Orang kaya atau orang susah? Iya. Aduh, mana ya guru? Orang kaya guru. Orang kaya. Iya. Padahal para pemirsa Bang Ali, Iya. orang kaya dengan orang susah sama-sama ibadah, masuknya lebih duluan ke surga 500 tahun. Ya Allah. Sekarang saya tanya, lebih suka orang susah apa orang kaya? Orang Tetap kaya aja orang kaya. Orang kaya masuk surga cepat. Orang saya masuk surga. Allahu Akbar. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kenali sebuah kebodohan tersebut. Di antaranya adalah orang yang bodoh, orang yang seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Dia yang kesiangan terlambat masuk kantor, istrinya yang disalahin. Dia orang bodoh begitu tuh. Menyalahkan kesalahan sendiri kepada orang lain. Makanya Imam Syafi'i, beliau berkata untuk membedakan orang bodoh dengan orang susah itu sederhana dan mudah. Apa itu? Kata Imam Syafi'i, al-aqilu idza akhta'a fatasa'afu. Orang yang cerdas jika salah langsung dia minta maaf, menyesali permohonan maaf, menyesali kesalahannya. Wal ahmaku idza akhta'a fatasalsafu. Orang yang bodoh ketika salah dia selalu berargumen, dia selalu ngeles. Begitu kira-kira Bang Ali. Terima kasih para pemirsa iNews di mana saja berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahdan. Masya Allah ya, nikmat sekali apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa nanti kita akan ada tanya jawab. Kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang Rasul yang menjadi pedoman umat Islam di seluruh masa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sunnah untuk dilakukan. Salah satunya dalam hal makanan, dimulai dari adab hingga jenisnya, seperti makanan sehat yang menjadi favorit Nabi Muhammad SAW berikut ini. Di urutan pertama ada barley atau jali-jali. Adalah sejenis biji-bijian di mana orang biasa menyebutnya sebagai gandum yang dipakai untuk membuat sereal. Rasulullah SAW sangat menyukai jali-jali. Biasanya, jali-jali diolah dalam bentuk sup hangat. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa jali-jali sangat penting untuk manusia. Biji-bijian yang satu ini kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya. Dengan mengkonsumsi jali-jali dapat mengatasi demam. Di urutan kedua ada kurma. Sudah banyak yang tahu bahwa kurma merupakan makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Kurma juga banyak tumbuh di Arab Saudi, bahkan memiliki berbagai jenis. Biasanya Nabi Muhammad SAW akan makan kurma setiap harinya. Kurma merupakan sumber energi, gula, dan serat yang baik. Di dalamnya juga mengandung mineral penting seperti kalsium, zat besi, potasium, magnesium, zinc, dan lainnya. Rasulullah SAW menempatkan kurma pada posisi yang spesial untuk dikonsumsi, utamanya ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya, di urutan ketiga ada buah tin. Buah tin menjadi salah satu buah yang dipercaya suci dan istimewa. Bahkan, buah tersebut dicantumkan dalam Al-Quran, yakni surat At-Tin. Dan buah ini juga merupakan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Khasiatnya juga telah dibuktikan lewat ilmiah, di mana buah ini baik untuk mengatasi sembelit dan ambeien. Nabi Muhammad SAW menyebut buah ini sebagai buah surga.
Di urutan keempat ada anggur. Buah anggur memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, potasium, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan tembaga. Anggur berkhasiat untuk mencegah radikal bebas, resiko kanker, hingga meningkatkan daya ingat. Karena khasiatnya, membuat Nabi Muhammad SAW menyukai buah anggur. Buah ini dapat berperan untuk memurnikan darah, memberikan kekuatan, dan menyehatkan ginjal. Dan di urutan terakhir adalah buah delima. Buah delima kaya akan nutrisi, di dalamnya terdapat kandungan vitamin C, antioksidan, serat, hingga anti radang. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, buah delima dapat membersihkan jiwa manusia dari semua kejahatan setidaknya selama 40 hari. Itu tadi informasi tentang makanan sehat yang jadi favorit Rasulullah SAW dan ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi pola hidup umat manusia.